Halo semuanya, selamat datang di channel Transportasi Publik. Dalam tradisi budaya Indonesia, setiap hari raya pasti akan terdapat hari libur. Hari libur ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk kembali ke kampung halamannya untuk silaturahmi dengan orang tua atau kerabat. Aktivitas pulang kampung ini dikenal dengan istilah mudik. Untuk jenis transportasi saat mudik ini cukup banyak pilihan moda transportasinya. Dalam pembahasan kali ini mari kita bahas menurunnya jumlah pemudik yang menggunakan transportasi umum, yaitu angkutan bis. Memasuki puncak arus Lebaran 2025 ini, sejumlah perusahaan otobus yaitu Bus Akap memberikan informasi merasakan kurangnya lonjakan penumpang yang signifikan jika dibanding tahun sebelumnya. Adapun penurunan penumpang ini bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu penurunan ekonomi yang membuat antusias warga untuk mudik menurun, karena hal ini membuat sebagian warga memutuskan untuk tidak mudik. Hal ini dirasakan dampaknya oleh salah satu PO, yaitu PO Rosalia Indah. Berdasarkan keterangan manajer Winarso, ia menjelaskan bahwa pada musim mudik ini terjadi tren penurunan pemudik, meskipun pihak perusahaan otobus sudah mempersiapkan tiket penjualan dari jauh-jauh hari lalu, bahkan sampai melakukan pembukaan rute baru yaitu Bandung menuju Klaten dan Blitar. Kenaikan jumlah pemudik terpantau tidak terlihat signifikan naiknya, tidak seperti tahun lalu. PO Rosalia Indah bisa memberangkatkan 150-170 bis dari wilayah Jabodetabek dan wilayah Banten, yang mana jika ditotal untuk jumlah penumpang bisa mencapai 8.200 orang per hari. Berbanding terbalik dengan tahun ini, angka pemudik ke seluruh tujuan termasuk destinasi utama seperti wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terlihat terjadi penurunan. Dan berikut ini kutipan yang kami ambil dari media Kompas di mana Winarso akan menjelaskannya secara langsung. Pada dasarnya untuk tahun ini okupansinya kita menurun. Dari sisi keberangkatan bis kita mengalami penurunan sekitar 10-12%. Tetapi untuk penurunan penumpang ya sekitar 15-18%. Nah, di tahun ini kita di H-7 itu hanya bisa memberangkatkan sekitar 120 unit. Di H-4 itu hanya bisa memberangkatkan sekitar 150 per unit. Rata-rata penumpang perharinya ya sekitar 6.000 sampai 7.000 orang per hari. Jadi di tahun ini memang sedikit ada penurunan di rute Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Jika diamati terjadinya penurunan jumlah pemudik pada armada bis tahun ini yang tidak se-hype tahun lalu, PT Rosalia Transport hanya menurunkan 65 hingga 66 unit armada tambahan untuk mengangkut pemudik pada tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu, Rosalia Indah bisa menurunkan armada hingga 70-80 unit tambahan per harinya. Selain PO Rosalia Indah, hal serupa pun dialami PO Harapan Jaya. Menurut Sungkar Haryanto, Kepala Div Harapan Jaya, mengungkapkan hal serupa dan beliau pun menjelaskan turunnya antusias masyarakat untuk mudik itu karena kondisi lemahnya perekonomian yang saat ini sedang lesu. Berikut ini adalah penjelasan Sungkar Haryanto yang kami kutip dari media Kompas. Untuk okupansi Lebaran tahun ini bisa dikatakan menurun ya dari tahun sebelumnya. Penurunan bisa kurang lebih sekitar 40-50% dari tahun sebelumnya. Kalau untuk rata-rata penumpang dulu tahun sebelumnya ya, kita satu hari pemberangkatan bisa sekitar 20-25 unit ya. Tahun ini kita agak menurun, jadi sekitar 17-an sampai 20 unit. Dan penumpang per hari ya bisa dikatakan kurang lebih sekitar 300-an lah.
Kesimpulan dari pernyataan lapangan para pengusaha di atas sangat benar adanya jika tren mudik tahun ini terjadi penurunan, jika 2024 sekitar 193,6 juta penduduk Indonesia yang melakukan aktivitas mudik, namun untuk tahun ini hanya mencatat angka pemudik di 146,4 juta jumlah pemudik. Dari data tersebut bisa disimpulkan berkurangnya jumlah pemudik selain karena faktor ekonomi yang memutuskan untuk tidak berangkat. Faktor selanjutnya adalah karena ada sebagian masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Faktor yang menjadi indikasi masyarakat memilih kendaraan pribadi adalah karena selain nyaman dan aman konon stigma beberapa orang pun bisa menghemat biaya. Mengutip dari Mudikpedia menjelaskan bahwa data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan pemudik didominasi oleh mobil pribadi sebanyak 33,69 juta unit lalu diikuti oleh mode transportasi bis sebanyak 24,76 juta unit. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang kami sajikan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Maju dan sukses terus dunia perbisaan Indonesia.